kualifikasi. Jadi ini semuanya harus total, ya. Tidak hanya mengutamakan pada lulusan, tidak hanya menekankan pada proses pembelajaran, tapi manajemen itu juga penting. Utama itu. Terima kasih Kak, tanya maka kita cukupkan. Atau ada pertanyaan? Sebelumnya saya ingin bertanya ya, juga bertanya kepada dua kelompok. Apa hubungannya antara acuan mutu dengan budaya? Acuan mutu dengan budaya. Ayo, Pak. Jawab bahasa Indonesia. Mau apa ditakut kancane di masakan dosen. Ya, ada Browsing. critical thinking-nya, yaitu yang berpikir kritis, yang mengumpulkan antara Ada topiknya hanya lain. Nah, kalau tadi itu budaya mutu, bagaimana membangun budaya mutu dari melangkah budaya? ya, mungkin kalau selintas acuan mutu itu kan berarti kalau semuanya tertata dengan baik akan menghasilkan budaya mutu yang baik. Jadi acuan mutu, jadi mutu itu harus tertata dengan memakai acuan-acuan terus standar yang telah ditetapkan. Kemudian nanti hasil dari penerapan itu kemudian terbentuklah sebuah budaya mutu atau budaya mutu yang baik di lingkungan tersebut dikarenakan adanya acuan Jauh berapa? Penting, iya. seperti jawab penting. Baik, prinsip dalam budaya itu apa sih? Keberlanjutan, continuity, terus menerus, kan itu. Nah, apabila semua stakeholder pendidikan itu bekerja berorientasi pada buku yang terus menerus itu budaya. Nah, orientasi pada budaya pada buku itu apa? Pemenuhan SMP, pemenuhan standar nasional pendidikan. Jika semua stakeholder, terutama sekolah, guru, gitu ya, bekerja itu selalu berorientasi pada pencapaian standar nasional pendidikan, di mana SMP itu kan tidak mungkin dicapai dalam waktu seketika, tetapi itu berproses terus menerus. Jika semuanya itu bekerja, kepala sekolah, pembiayaannya terus meningkat, kompetensi pendidikannya terus ditingkatkan, sarananya juga gitu ya, ditingkatkan, ini terus ya, maka terjadi continuity-nya. Perubahan, nanti yang penting dalam budaya itu juga terus ada perubahan untuk menyesuaikan perkembangan. Ya. Kemudian yang penting lagi dalam budaya itu komitmen, ya tadi membangun komitmen. Jadi semua stakeholder berkomitmen pada pencapaian standar nasional pendidikan. Ya. Nah, yang penting lagi bahwa mutu itu sebenarnya prevention, bukan kuratif. Jadi pemenuhan mutu itu prevention harus dipersiapkan, bukan hanya sekedar kalau ada masalah diobati, ada masalah tidak, tapi semuanya harus dipersiapkan. Ya. Jadi mutu itu adalah prevention, bukan curation, ya. Bukan kalau penyakit itu kalau sudah sakit baru diobati. Ya. Mutu itu bekerjanya adalah prevention, mempersiapkan. Jadi mempersiapkan itu gimana? Merencanakan SDM-nya gitu ya. Itu juga harus diperbaiki secara terus menerus. Yang penting SDM-nya dulu. Nanti kalau SDM-nya bagus, nah nanti modelnya akan logikanya begini, yang menghasilkan sesuatu yang berkualitas hanya bisa dihasilkan yang berkualitas. Ulangi. Oke, Kayak status gua. Jadi gini, quality of the student cannot
eksis dan quality of Nah, itu bahasa Inggris itu. Mutu peserta didik itu tidak bisa melampaui mutu gurunya. Kalau guru itu hanya bisa baca fatwa korek, tidak mungkin muridnya bisa baca Berarti itu berlaku hukum rimba, Bu. hukum mutu. Hukum penjaminan mutu ya. Jadi murid yang berkualitas hanya bisa dihasilkan oleh guru yang berkualitas. Jadi dalam budaya mutu yang penting itu adalah Berarti yang sama dengan anak itu. Kalau sama anak itu anak berkualitas daripada orang tua yang berkualitas, betul? Iya, katanya gitu. Kalau apa buah tidak akan jatuh kalau dari pokoknya hal begitu. Kata itu gitu. Paling benar semuanya. Terus ada bimbing kan nggak jawab kan tadi. Kalau paling banyak, paling benar itu di mana itu? Penjaminan mutu itu ditetapkannya kan masih iya ini masih tidak beberapa lama ya. Penetapannya ini dalam standar itu kan enggak lama juga. Itu namanya Terus padahal sebelumnya itu ada banyak pergantian kurikulum. Semestinya pergantian kurikulum itu kan harus ada standarnya juga, dan ada asesmen dari madrasahnya, siswanya, dan lain-lain. Terus kira-kira apa standar dari pemerintah sebelum penetapan adanya 8 standar ini? Kok bisa mengganti kurikulum berkali-kali? Nanti menteri kan. Sebenarnya ini sistem penjaminan mutu ini regulasi. Nanti kita masih regulasi aja ya pertanyaannya ini karena perhatian regulasi. Jadi sebenarnya sistem penjaminan mutu pendidikan itu menjadi komitmen pemerintah Indonesia mulai kapan? Dan standar-standar apa harus diganti? Bagaimana pergantian regulasi itu bisa dijadikan sebagai acuan? Hanya nggak masalah. Makanya di ban SM di Badan Akreditasi ini sebenarnya kan diperbaiki terus seiring dengan perubahan standar, seiring dengan perubahan regulasi. Kalau kurikulumnya ganti, ya instrumennya ganti. Kadang instrumennya nggak ganti, tetapi ukuran-ukuran yang harus dikuasai oleh asesor itu harus berbeda. Bagaimana prinsip kerjanya kurikulum merdeka, bagaimana prinsip kerjanya kurikulum 2013, ya, jelas kurikulumnya tidak jelas, kurikulum yang meresahkan, katanya gitu ya, meresahkan karena kurikulumku baru kita belajar kurikulum baru kita belajar. Si guru paham. Nanti kurikulum katanya tahun 2024 janjinya akan ditinjau ulang gitu kan, kalau usah baca kurmer. Masuk. Baru ya, maaf ya, dari KBK ke K13. KBK dirasa kurang, katakan kurang sempurna, disempurnakan dengan K13. Terus mengakunya dari mana bahwa KBK itu tidak sempurna, itu dari mana? Kok mengatakan tidak sempurna dan harus diganti ke K13 itu acuannya pengambilannya itu dari mana? Sampel apa, ada sampel apa? Ya ada prinsipnya, ada risetnya. Merdeka, mengapa muncul kurikulum merdeka? Ini ya prinsipnya, bahwa kurikulum itu keniscayaan. Kurikulum itu juga keniscayaan. Memang suatu tidak bisa dipindah. Kata nama Sayyidina Ali, bila itu sesuai dengan zamannya. Kata Yusuf, kita tidak mungkin turun ke sungai yang sama. Ya enggak, karena air itu terus mengalir. Tiap detik air itu mengalir, jadi berubah. Sebenarnya sungai itu tidak yang sama, airnya berubah. Sungai ini dimaksud jadi. Jadi untuk perbaikan kurikulum itu satu hal yang biasa. Nah, yang menjadi masalah itu adalah guru-guru kita itu seringkali tidak siap gagap dalam menghadapi sebuah perubahan. Nah, SDM atau guru yang bagus itu apa
biar update terus ya. Wawasannya perlu diupdate. Nah, guru itu ternyata tidak siap. Seringkali kalau ada pelatihan, udah ya fokus bagus. Ketika kembali ke tempat kerja, pola lama, mindset yang lama itu. Senang mulu. Ya, seperti itu. Senang mulu. Oleh pelatihan Saya sanggungnya. Itu karena di standar tekniknya ya, standar pendidik dan tenaga kependidikannya, di profesionalisme itu kurang. Karena apa? Ini menyangkut gaya. Hasil riset itu di Kementerian Agama saja, Kementerian Agama itu pernah dihitung. Kalau pelatihan itu harus diundang, itu dari jumlah seluruh guru di madrasah, satu guru itu antri waktu 30 tahun untuk diundangkan. Gimana ya? Mahal kan kayaknya. Tapi sekarang ini dengan adanya teknologi, maka pelatihan itu tidak harus luring, tapi pelatihan bisa daring. Siapa yang ikuti pelatihan kurikulum IKM yang daring, melalui MOC itu pelatihan cerdas ya. Jadi Tidak serius. ada yang diikuti di sini belum ya? Mudah-mudahan sebentar lagi. Nah itu kemarin ada mau ada rekrutmen tutor training of the trainer ya, trainer 3M di Indonesia itu yang mau dipilih 90, yang mendaftar 3.500. Masya Allah. Itu gampang, 3.500 harus tes ini dan harus mengikuti MOC dulu. Gampang melalui laptop, juga ada videonya. Karena saya salah satu artisnya. Di videonya, nanti di video itu dia mengikuti, terus video itu dipotong-potong sebentar, kemudian nanti ada pertanyaan. Kalau pertanyaannya benar, dijawabnya dia bisa mengikuti video berikutnya. Ada pertanyaan lagi, dia bisa mengikuti video berikutnya. Ya seperti itu. Itu teknologi ya, kecanggihannya, sehingga pelatihan yang dulu mahal sekarang bisa dilakukan ya. Termasuk di Kemendikbud itu kan ada platform gitu ya. Nah, tinggal mau kita meneliti sejauh mana kesiapan guru-guru ini dalam transformasi digital. Soalnya segini. Iya. Siapa zaman? Aku jadi apa? Kita itu kan jenengan bisa kan operasinya laptop. Bapak bisa, tapi nggak bisa menggunakan. Kemudian yang kurikulum perubahan dari KPK rutinitas ke kurikulum itu selalu diawali dengan penelitian, dengan riset. Pasti. Jadi kementerian Mungkin penjelasan Pak Nasir ini poinnya, contohnya saja sampelnya. Mungkin yang diperbaiki itu standar yang mana atau yang apanya yang sehingga itu menutupi dari atau memperbaiki dari standar kurikulum yang lama. Mungkin kita contohnya kan biar jelas. Sehingga bingung kan sih mana dari posisi timbang. Standar ininya standar isi ya. Standar isi. Jadi Kementerian Agama tidak mengikut kurikulum, tetapi standar isi. Karena kalau sudah kurikulum itu detail. Kalau standar isi ini acuan secara umum ya, secara umum saja. Itu melalui ini ya, satu pengembangan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dulu namanya KTSP. Kalau di Kurtilas itu namanya kurikulum sekolah. Ya. Kalau sekarang di kurikulum merdeka namanya kurikulum operasional sekolah atau kurikulum operasional satuan pendidikan. KOS, KOSP atau KOM. Istilahnya yang berubah. Caranya ini yang buka sedikit. Kemudian kalau di kurikulum 2013 itu SKKD, KIKD itu sudah ditetapkan oleh pemerintah.
satu semester untuk mata pelajaran PAI ya, karena saya itu di 2019 184 itu yang untuk madrasah. Rata-rata satu semester ada 6 KD. Kalau ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Berarti 6 kali 4 berapa? 24 itu baru menemukan problemnya saat pandemi COVID. Ketika pandemi COVID kemarin, pembelajarannya kan KD-nya banyak. KD sedang Krisdayanti kita. Itu yang dimaksud Krisdayanti atau KDI, kompetisi KD. Saya tadi sudah berpikir kayak gitu. Yang dipikirkan KD loh. Di sana itu kurang dolanan. Kemudian gini, pertemuan tidak bisa. Siswa belajar di rumah, gurunya di rumah masing-masing. Tugas-tugas terus diberikan, semua diberikan tugas. Akibatnya apa? Peserta didik pusing, ya berat. Dan saya menanya ya ke anak-anak yang dulu itu yang sekarang mahasiswa itu, saya tanya gimana pengalaman Anda ketika belajar di masa COVID? Bingung Bu, karena banyak nggak paham Bu. Kita itu banyak tugas, nggak ngerti, tapi tiba-tiba ujian. Itu ya akhirnya merasa peserta didik itu terlalu banyak tugas yang harus dikerjakan. Akhirnya ada kebijakan kurikulum darurat, ya kan? Ada kurikulum esensial. Karena KD-nya terlalu banyak, ada 6, maka harus dicermati mana kurikulum yang esensial, materi-materi yang esensial. Yang tidak esensial tidak bisa diajarkan. Nah, dari kurikulum darurat dan esensial itu kemudian pemerintah melakukan riset. Jika materinya sedikit, hanya yang penting saja, bagaimana kemampuan peserta didiknya bidang numerasi dan bidang literasi. Ternyata hasilnya meningkat, bagus ya. Nah, itu kayak kemudian di saat pemulihan pembelajaran karena dari pandemi menuju endemi itu ya. Nah, akhirnya pemerintah menggunakan kurikulum prototipe, kurikulum esensial digunakan untuk pemulihan pembelajaran. Nah, kurikulum prototipe itu sedikit saja, tidak perlu yang detail banyak, ada KI 1, KI 2, KI 3 itu ya. Nah, akhirnya kurikulum prototipe itu dirasa bagus melalui program sekolah penggerak itu. Bapak Ibu ada yang ikut penggerak atau bergerak-gerak sendiri? Pikiran terus. Ya, Senin, malam Senin. Iya, akhirnya kurikulum yang prototipe itu disahkan menjadi kurikulum karena didasarkan oleh guru ya, ditetapkan menjadi kurikulum Untuk balas sendiri. dan dipaksakan akhirnya rasa juga gitu harus diterapkan apa bedanya kurikulum merdeka dengan kurikulum kutilas? Kalau kutilas itu KD-nya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan pembelajaran itu sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, di kurikulum merdeka itu Bapak Ibu yang ada hanya capaian pembelajaran dalam satu fase. Tujuan pembelajaran dalam setiap pertemuan itu yang menyusun guru sendiri. Nah, disitulah ada fleksibilitas dari kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka itu materinya misalnya yang didahulukan mau yang mana itu boleh. Atau mata pelajaran apa ya kiranya IPS tidak perlu diajarkan dulu, diberikan di belakang boleh ya.
dituntaskan dulu, yang penting PATI di depan itu juga boleh. Materi untuk di SMP itu kan fase D ya, fase D itu 3 tahun. 3 tahun dihapuskan 2 tahun, boleh nggak? Boleh, silakan. Itu ada fleksibilitas di dalam kurikulum. Di situ Pak. Jadi materinya masih tetap sama, hanya ada yang dikurangi. Kemudian tujuan pembelajaran sudah ditetapkan oleh pemerintah, itu sekarang ya tergantung pada guru. Ternyata ya pemerintah memberikan kewenangan seluas-luasnya pada gurunya tidak siap. Ya. Ini yang guru penggerak loh ya, itu waktu saya ngisi di ya. Guru penggerak itu begini, Bu, ada nggak contohnya yang PAI madrasah? Ada Pak. Nah itu Bu, melaksanakan contoh saja susah, apalagi guru suruh pilih sendiri. Bu, Hanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kami. Dan tentang perubahan nama-nama itu loh. Ada contohnya ya KIJP, KI jadi JP, ada STP jadi Muhammad Aja. Itu sebenarnya esensinya itu apa? Ini yang saya tanya. Terus yang kedua tentang pembuatan alur tujuan pembelajaran atau yang disebut sebagai silabus ATP. Yes, ATP. Ini dibuat oleh guru sendiri. Yang dulu itu dibuat oleh pemerintah. Ini sangat memberatkan sekali bagi guru, apalagi khususnya guru yang sudah senior, yang sudah pemerintah ini ya sudah salah satu sisi kurikulum Merdeka ini juga bagus, tapi ada sisi negatifnya juga, namanya juga sebuah penemuan kan. Mendegradasi. Ini kayaknya pembodohan. Menggusur yang tua, menggusur yang tua. Apalagi yang bermuka tua. Untuk berbuka tua. Dari budaya saya ingin mengenai jawaban jenengan gimana? Mungkin lebih pada ini lebih pada ingin mempunyai karya masing-masing. Itu kalau yang penting nanti ternyata kalau memang esensinya sama, saya rasa itu belakang. Karya saya ibarat menteri pendidikan, apa karya saya? Kalau tidak dengan cara mengubah nama yang tadinya A jadi B, seakan-akan kita nggak punya karya. Padahal ternyata yang dibutuhkan kan mengembangkan, bukan mengubah dari A ke B, bukan seperti itu. Nah itu Ada interpretasi. budaya mungkin gitu ya. Apapun kurikulumnya, guru yang berkualitas harusnya. Nah sekarang apa perubahan nggak? Itu mindset kita. Nggak punya budaya yang ukur. Makanya itu banyak bahasa tua. Sih kan dari tujuan Yang lain. Terus lagi untuk pelaksanaan STS atau somasi tengah semester di kecamatan kami itu biasanya dilakukan apakah itu diperbolehkan gimana? Nah, kalau memang itu boleh, saya mohon untuk memberikan sebuah regulasinya itu kayak gimana nanti supaya saya bisa menyampaikan kepada kawan-kawan. Kenapa sebentar? Apakah tidak boleh kalau Karena alasannya ini banyak soal bersama kan? Iya. Nah kalau nyusun soal bersama berarti gurunya tidak mampu menyusun soal Sendiri. Sebenarnya banyak. Karena gini, kita ini dimenarik, ibu juga di mana juga, karena hidupnya sebuah organisasi itu harus dengan adanya sebuah pembiayaan. Makanya kita adakan sumati tengah semester itu secara bersama-sama. Saya tahun 2003 menjadi kepala sekolah hubungannya piloting gitu ya. Yang menjadi persoalan bagi saya tidak akan kreatif jika ujian bersama. Baik untuk kebersamaan, soalnya ini saya bayar, Iya, tapi guru saya harus membuat soal sendiri, ujiannya harus sendiri.
Ujian dari Ma'arif soalnya gunakan apa? Ini perhatian. Hanya kalau dulu itu ada tryout gitu ya. Kenapa sekolah masing-masing punya uniqueness, punya keunikan, punya situasi kondisi yang beragam kita. Keseragaman itu dulu masa sentralistik harus sama gitu ya. Nah, memang desentralisasi itu konsekuensinya ya harus ada pemberdayaan. Tapi terkadang sebaliknya, di satu madrasah itu siap semua guru bikin soal, tapi karena di satuan itu mewajibkan untuk beli soal di sana, emang nggak mau. Kepala sekolahnya harus kreatif. Kepala sekolah sebagai manajemen. Yang penting adalah manajemen. Yaitu kami itu ingin membangun sebuah kebersamaan dan keuangan untuk hidupnya Ma'arif juga. Saya siap beli, tetapi untuk orientasi mutu pendidikan di sekolah kami akan membuat sendiri karena gurunya biar pinter, ya gurunya biar pinter nyusun kisi-kisi, buat LPP, buat buku aja di ya. Dulu itu mungkin mendikbud itu karena sudah terlanjur janji ada LPP minimalis kan? Nah, LPP minimalis katanya ada tujuan, ada kegiatan belajaran dan evaluasi minimal satu lembar boleh. Ya. Nah, LPP itu tidak bisa ditambah guru kreatif. Karena guru kalau disuruh membuat perencanaan pembelajaran itu mesti ngeluh. Aduh, kita ini selalu disibukkan administrasi. Padahal itu kan profesionalitasnya. Tapi begitu. Nah, kita menyadari bahwa ada kesenjangan mutu antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Maka SPMP, sistem penjaminan mutu itu bermanfaat agar tidak ada kesenjangan mutu. Karena pas sekolah yang belum bermutu, nanti diharapkan kesinambungan terus mengikuti budaya mutu. Gitu ya. Maaf ini karena kalau kita diskusi ini nanti yang lain nggak sempat presentasi. Kita beralih ya. Terima kasih. Kelompoknya Pak Zainuddin, teman-teman, kelompoknya Pak Magnus, Pak Abidin, teman-teman, terima kasih. Dan berikan tepuk tangan ya. Terima kasih. Berikutnya 10 jam dan waktunya cukup. Ayo maju Ramda. Yang intinya saja. Yang ini aja. Intinya, Bisa jawab ibu. Oh, nah, dimulai. Semua jadi penyaji makalah. Pak Zainuddin, Pak Oke.
bantu. Bisa menyusun regulasi sistem penjaminan ini membuka kenapa kami untuk membacakan untuk latar belakang ini sangat baru nanti itu adalah mereka Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang untuk pendidikan menjadi salah satu isu utama pertama berkaitan dengan pendidikan menyadari hal tersebut pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk berbagai indikator pendidikan mengindikasikan bahwa berbagai sekolah terutama di kota-kota namun sebagian besarnya masih cukup memprihatinkan. Bukan hanya masalah pendidikan itu, saja masalah pendidikan diadakan pada masalah manajemen, kepemimpinan, sumber daya manusia, finansial, pembiayaan, dan kelembagaan. Permasalahan ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena pemerintah langsung sekarang kamu nangke. dari latar belakang sistem penjaminan itu dalam regulasi pendidikan. Yang kedua, bagaimana regulasi pada undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Dalam pembahasan di sini kami berusaha menyampaikan beberapa regulasi baik itu terkait dengan perundangan, peraturan pemerintah maupun Perpu itu ada disampaikan sekelumit mungkin luasnya nanti kita baca bersama karena ini banyak materi langsung saja ke kesimpulan. Langsung dipulang itu. Terakhir yang pertama, regulasi penjaminan mutu pendidikan tidak bisa dilakukan secara bertahap dan kondisi mewujudkan yang kualitas. Indonesia sendiri regulasi penjaminan mutu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Di antaranya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang Pemerintah Daerah atau Otonomi Daerah, terus regulasi berikutnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, terus Perpu PP Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan yang terakhir Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Mungkin itu secara singkat yang bisa saya sampaikan untuk biar kelompok yang lain saya persilakan Bapak berdua sama Pak Biasa. Ada tambahan? Nah ini tadi yang sudah disampaikan, saya buat alurnya ya. Jadi pada tahun ini tentu ya Undang-Undang Nomor 20 tentang
pembangunan nasional itu termaktub ada kata akreditasi dan evaluasi diri. Nah di sini ini menjadi dasar untuk melakukan assessment, mengevaluasi mutu pendidikan. Ya. Kemudian ada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Di dalam salah satu pasal di Undang-Undang Sisdiknas itu ada pemberlakuan sistem penjaminan mutu pendidikan yang pertama kali. Jadi regulasi yang mengatur kewajiban penjaminan mutu pendidikan itu ada di Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Ya. Nah, sebagai upaya atau sebagai bagian dari membangun sistem penjaminan mutu, maka perlu ada aturan mutu yang tadi disampaikan yaitu ada SNP. Ya. Ini ada PP nomor 19 tahun 2005 dan sudah dijelaskan. Ini adalah model bagaimana perbaikan itu yang memiliki arahnya adalah pada standar nasional pendidikan. Ya. Dan PP nomor 65 2005 ini pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal atau namanya SPM. Kalau belum SMP maka sekolah itu masuk dalam kategori SPM. Sekolah yang baru berdiri itu adalah SPM. Kalau namanya budaya mutu itu kan harus ada improvement, harus ada kaizen kan gitu. Nah peningkatan mutu itu SPM, SMP, di atas SMP adalah internasional. Internasional. Nah kemudian tahun 2009 ini sudah dibuat Permendiknas ya. NAS karena waktu itu masih namanya nomenklaturnya Permendiknas itu ada SPMP mutu secara totalitas. Kemudian nah ini kalau kita cek lagi di Undang-Undang Sisdiknas bagian ke-1 pasal 5, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang karena nama mata kuliah kita ya SPMP. Dasarnya ini pasal 5 Undang-Undang Sisdiknas. Kemudian di pasal 11 pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang jadi SPMP sebenarnya ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah. Persoalannya di Kementerian Agama itu sentralistik bukan desentralisasi sehingga anggaran pemerintah daerah itu sulit kita akses karena anggaran dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Kemdikbud, ya yang pemerintah pusat itu lari ke mana? Sekolah. Makanya kalau mau mendirikan sekolah jangan bikin madrasah, sekolah jelas. Oh, kepala madrasah Ukut. Sesuai logo. Kelas berapa? Kelas berapa? Sudah terlanjur ya Pak. Nah ini Permendikbud ya, yang SKR itu yang nama tadi disampaikan Pak Zainuddin nomor 20 tahun 2016. Sekarang sudah diganti nomor 5 tahun 2022 ya. Ini yang baru semuanya, yang belum ada yang baru. Standar pengelolaan sudah keluar kok, tapi keluar saya belum mengaksesnya. Pembiayaan sudah Ada yang baru ya. maaf. Nah di Undang-Undang SPMP itu ada dua regulasi. Ada SPMP nomor 63 2009 itu sudah diganti dianulir dengan yang 28 tahun 2016. Ada beberapa perbedaan ya. Perbedaannya kalau yang sini yang 63 tahun 2009 5 standar. itu penjaminan mutu oleh satuan pendidikan dikaitkan dengan akreditasi oleh bank SMK. Nah ini berlaku untuk semua kan. Ada bank SM, ada bank BD, ada bank BNN. Kalau yang nomor 2016 ya 2016 itu ada untuk bank SM sendiri, ada bank BNN sendiri dan ada bank PT sendiri regulasinya ya. Kalau di sini ada acuan mutu itu SPM, SMP dan standar di atas SMP. Tadi acuan mutu yang dijelaskan oleh Pak Zainuddin dan teman-temannya.
ya. SPMI setiap satuan pendidikan dasar terwujudnya ini berbicaranya tidak SPM, SMP ataupun di atasnya SMP. Ya. Nah ini pembagian kewenangan ya. Ini ada Departemen Agama, Departemen Kibut ya, ada lembaga pemerintah lainnya. Di sini ini ada Direktorat Jenderal, ada BPMP, sekarang ganti ya namanya BPMP gitu ya. Dan Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten Kota, dan Satuan Pendidikan Dasar Menengah. Ini bedanya. Ini kalau dirinci ya, agak. Nih kalau yang tahun 2009 ada SPM, SMP, ada SOP. Jadi apa istilahnya? Perangkat penjaminan mutu ya. Perangkat penjaminan mutu ada SPM, SMP, ada SOP ya. Kalau di 2016 itu ada SPMI, ada SPMP. Bunyinya seperti itu ya. Di SPMI dan SPMI. Nanti akan kita bahas khusus SPMI itu apa dan SPMP. Ini yang tugasnya ini. Di siklusnya ya, memetakan mutu, merencanakan mutu, melaksanakan pemenuhan mutu, monitoring. Nah ini adalah proses manajemen berbasis sekolah dan ini adalah proses dalam manajemen mutu pendidikan di SPMP. Kalau semua prosedur tahapan ini dilakukan, maka akan menjadi siklus mutu. Ya, siklus mutu yang terus menerus maka akan terjadi kaizen atau budaya mutu ya di sini tadi. Baik, tapi tadi bahasan dari kelompok Pak Makrus dan kawan-kawan sudah bagus ya makalahnya. Nah ini dokumen SPMI ada kebijakan mutu, ada standar mutu dan ada formulir. Aku di sekolah orang nggak kebijakan mutu, nah orang nggak standar mutu, suruh bikin formulir mutu. Nah, paling apa? RKS, RKM, ya, kemudian EDM, semua ini kalau kami nggak serius, ya pasti ada dusta di antara. Yang EDM itu berdasarkan apa? Ya, maksudnya ada ini, kalau sekarang ada sesuai dan sebagainya, itu pasti ada pesanan. Nanti pilihnya yang bagus-bagus ya. Nah kalau bagus itu ibaratnya kita general check up ya. Kalau general check up kita sakit dibilang sehat itu gimana? Nanti obatnya salah. Obatnya salah. Sakit perut dikasih vitamin ya. Nah itu vitamin C bisa tambah kecil rambutnya kena. Baik, itu yang regulasi. Monggo sekarang ke kelompok lain. LP lembaga penjaminan mutu tadi nggak perlu ya, tadi sudah disebutkan LPMP dan sebagainya. Apa yang LPMP? Sudah diterima. Ada zaman pernyataan singkat terkait dengan lembaga penjaminan mutu manfaatnya untuk akreditasi atau penjaminan mutu. Sekilas saja. Enggak, aku dah. Itu adalah untuk menjamin mutu di tingkat satuan sekolah. Oke, bagus. Lembaga penjaminan mutu untuk satuan pendidikan. Kalau untuk ini akreditasi, Enggak meningkatkan mutu dari sekolah itu gridnya bisa bagus lah. Kemudian lembaga yang mengaudit mutunya siapa? Itu di yang Badan Akreditasi Nasional. Oke, bagus. Bagus. Ada bisikan-bisikan. Bisikan ini saya sholat.
Ya SPMI, SPMI, Pak. Ustadz Arifin. Di sini kami mempersepsikan tentang sistem penjaminan mutu internal dan eksternal di satuan pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi di Indonesia. Secara singkat, penjaminan mutu pendidikan ini sudah disampaikan banyak oleh kawan-kawan dan khususnya Ibu Hani Lohan. Ancaman pelaksanaan penjaminan mutu diantaranya pertama, standar pelayanan minimal SPM, bagaimana berlaku pertama satuan program pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan, dan sanksi. SPM tingkat pemerintah daerah ini mencakup diantaranya ketersediaan sarana prasarana dasar, ada ketersediaan kualifikasi pendidik, kepala satuan program pendidikan dan pengawas, serta proporsi minimal pendidik di setiap satuan program pendidikan yang menurut berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 2005 dengan 20%. Di tingkat satuan program pendidikan yang SPM tingkat satuan program pendidikan mencakup proses pembelajaran, persediaan buku bagi peserta didik, dana peralatan laboratorium dan lain-lain bisa dibaca sendiri sudah lengkap di makalah kami. Terus pelaksana penjaminan mutu pendidikan, pelaksana satuan pendidikan saya latar belakang sistem penjaminan mutu internal pada satuan pendidikan ini sebenarnya sudah pernah dibahas ya, tapi secara singkat saja saya ingin menyampaikan bahwa sistem penjaminan mutu internal SPMI itu adalah serangkaian kebijakan, proses dan praktek yang dijalankan oleh lembaga pendidikan untuk memastikan dan meningkatkan kualitas pendidikan dari dalam, maksudnya dari lembaganya. Kalau dibedakan in X. Nah, kalau in itu di dalam, kalau X keluar. Kalau keluar ke dalam. Jadi itu berikut ini adalah gambaran umum mengenai sistem penjaminan internal sebuah pendidikan dasar menengah di Indonesia. Pertama, untuk pendidikan dasar SD dan SMP. Di sini ada pengembangan kurikulum, pemantauan pembelajaran, dan ada evaluasi internal. Yang mana lembaga pendidikan mengadakan evaluasi internal terhadap proses pembelajaran dan hasil penyampaian siswa. Untuk di tingkat pendidikan menengah SMA SMK, di sini mencakup diantaranya pengembangan program studi, pembinaan guru atau dosen, dan pemantauan hasil belajar. Sedangkan untuk pendidikan tinggi, evaluasi diri, akreditasi, dan kualitas penelitian dan publikasi. Ini yang untuk SPM-nya. Sedangkan untuk SPME, sistem penjaminan mutu eksternal ini untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi Indonesia. Ini adalah serangkaian kebijakan dan praktek yang diterapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan kualitas pendidikan di berbagai tingkatan. Berikut gambaran umum mengenai sistem penjaminan mutu eksternal untuk masing-masing tingkatan. Untuk pendidikan dasar SD dan SMP, Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP bertanggung jawab untuk mengembangkan standar nasional pendidikan, termasuk standar isi, proses, dan kompetensi lulusan. Selanjutnya, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap sekolah-sekolah di tingkat regional. Lalu ada ujian nasional dan lain-lain. Terus di pendidikan menengah SMA atau SMK, di sini Badan Akreditasi Nasional atau BAN SM bertugas mengakreditasi sekolah dan madrasah untuk memastikan bahwa standar mutu terpenuhi. Terus adanya ujian nasional, sekarang sudah ada cabut. Nah, sekarang sudah ada asesmen. Pendidikan tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN PT bertugas mengakreditasi perguruan tinggi dan program studi untuk memastikan kualitas pendidikan tinggi.
ada lembaga layanan pendidikan tingkat LLDT melakukan koordinasi, supervisi dan pemantauan terhadap perguruan tinggi di wilayahnya. Terus semua tingkatan pendidikan tersebut juga tunduk pada Undang-Undang Sistem Nasional Pendidikan Nasional dan mengatur prinsip-prinsip tata kelola dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Sistem penjaminan mutu yang eksternal ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga terkait, serta pemangku kepentingan lainnya yang memastikan bahwa standar mutu pendidikan terjaga dan ditingkatkan serta berkelanjutan. Itu yang sedikit bisa kami sampaikan tentang SPI dan SPE, dan selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Anu selaku presiden kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Arifin ya. Pak Arifin ya, lanjutnya Pak Sultan. Langsung saja ya, mengingat waktu saya panggil. Jadi SPRI, jadi pembagian tugas. Kebanyakan file di sini. Kebanyakan file. Pakai berarti dong. Prestis. Iya kan baik. Orang kepunan. SPMI itu oke. Ini sendiri nih eksternal ya. Oke. Yang tadi Pak Arifin internal dan eksternal. Ini ada eksternal sendiri tapi non formal. Saya jelaskan yang internal dulu. Jadi satuan pendidikan merencanakan, melaksanakan, mengendalikan perkembangan sistem dan ini ada di satuan pendidikan. Menyusun dokumen, membuat perencanaan pendidikan mutu, melaksanakan pengelolaan mutu, membentuk tim pengembang, mengelola data mutu. Jadi mengelola data mutu di EDS ya, ada data-data ya. Contohnya data saya EDS, EDM. Ini rapat mutu yang di sekolah. Rapat pendidikan. Iya, ini contohnya. Ini rapat pendidikan ya namanya. Buat sekolahan begitu. Ini untuk sekolah. Jadi Bisa waktu itu. LPMP, lembaga penjaminan mutu yang sekarang sudah diganti itu, sekolah kan membuat EDS-nya kan ada aplikasi yang langsung ke desa itu nanti diolah, kemudian disampaikan lagi ke sekolah tersebut. Nah, raportnya seperti ini. Jadi ada yang hijau ini berarti sudah bagus. Yang merah ini yang perlu intervensi khusus ya. Nah, yang merah inilah yang nanti harus ditindaklanjuti oleh sekolah di RKM-nya atau RKAM-nya atau RKAS-nya ya. Nah, itu. Yang menilai itu pengawasnya belajar. Bukan, ini penjaminan mutu LPMP. Oh, LPMP. LPMP. Kan bukan pusat ya, datanya itu pusat diolah. Karena mereka mengisi berdasarkan aplikasi. Nah, isian-isian itu nanti akhirnya keluarnya itu ini merah, ini hijau, merah, ya. Nah, kalau merah itu yang perlu intervensi. Belum tersedia ini juga. Ya. Nah, ini sudah berkembang. Ya, ini masih meritis. Jadi ada indikator-indikatornya ya. Nah, seperti ini. Ya. Ratusnya kan gitu mungkin. Ya, setiap tahun itu keluar. Nah, ini yang baru ya, rapat pendidikan yang nama itu
Jumnya 10. Cuma kalau tak salah. Terus. Yang lama itu seperti ini. Yang lama dibuat seperti jaring-jaring laba-laba ya. Ini yang lama. Kesimpulannya itu di sini. Radar namanya. Radar nomor PMP. PMP. Ini berarti yang kurang yang mana ya? Dari sini. Sini yang kurang yang mana? Sekolah ini. Ya, Standar merah Ibu. Iya. Sarana. Yang ini sebenarnya ini satu. Ini satu. Ini 1, 2, 3, 4. Sarana. Yang kurang bisa 4. Yang bisa 4. Kalau yang bagus mana? Ini tanduknya sudah keluar dari radar 3 menuju ke radar 4, ya, menuju ke radar 4. Jadi pembiayaannya juga sudah naik menjadi biru ya. Yang merah ini. Kalau dilihat dari peta mutu secara nasional itu ada yang pembiayaannya masih di sini radar 2, ya. Ada yang di radar 2, yang di 0 tidak ada. Tapi ada yang lebih bagus SKM-nya. Di sini yang kurang SKM-nya ya. SKM-nya baru di sini. Ini nilai rapotnya. Sehingga RKAS sekolah itu nanti harus menekankan yang kurang-kurang ini. Yang sudah bagus ini nanti harus ditingkatkan. Ini bagian dari penjaminan mutu pendidikan internal. Jadi setiap satuan pendidikan harus melakukan penjaminan mutu. Karena penjaminan mutu itu menjadi tanggung jawab bersama ya. Apa peran kepala satuan pendidikan memimpin proses pemetaan di bawah arahan pengawas, ya, komite, yayasan, gitu ya, memastikan bahwa tanggung jawab pemetaan terbagi menjadi bagian dan pelaksanaan. Nah, ini tim penjamin mutu di sekolah harus ada tim penjamin menyusun instrumen pemetaan berbasis SNP, mengkoordinir pelaksanaan pemetaan mutu. Nah, ini tugas guru melaporkan dokumen dari pekerjaan sehari-hari dan sebagainya. Ini siklusnya, kalau dilakukan terus menerus, ya, ini akan menjadi budaya. Maka penetapan standar ini menentukan acuan untuk awal apa SPM, SMP atau sudah melampaui SMP. Dan penetapan standar di atas SMP itu apa saja ini yang harus dilakukan ya. Nah, penetapan standarnya ini ada pasalnya ya. Pemetaan mutu tugasnya ini pengembangan instrumen. Instrumen itu berarti berbasis pada acuan mutu tadi standar. Ini ada output, ada outcome dan ada budaya mutu bisa terbuka terbangun ya. Dengan adanya output outcome itu hasil belajar akan meningkat. Misal cara penemuan mulai dari visi, RKS, ya. Contohnya Bapak Ibu ini sekilas saja ya. Ini aja butuh ya. Ada SPM, SMP, SMP ya. Oke. 12 langkah penjaminan mutu ini ya, sampai gunakan saran untuk langkah berikutnya. Nah, ini yang namanya Kaizen itu dia harus naik. Kalau SPM itu TT ya, TT. Nah, kalau sudah di atas SPM itu D, B, dan A ya. Ini SPM, SMP, nah ini harusnya ke RKS ya. Nanti budaya mutu itu dirinci per target RKT. RKT itu tahunan ya. Tahunan. Terus kepala sekolah masih bisa. Kalau perguruan tinggi itu
PPEPP. Kalau ke sekolah tadi apa? Pemetaan mutu, perencanaan mutu, pelaksanaan mutu, evaluasi mutu, tindak lanjut. Yang ke sana penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Jadi pertama itu standar itu. Bapak Ibu kalau ke sekolah madrasah standar yang nyusun siapa? Pemerintah. Kalau pendidikan tinggi standar itu yang nyusun pemerintah plus perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu harus melampaui standar yang digunakan pemerintah. Harus bisa. Maka dulu saya menjadi LPM di sini itu 4 tahun ya. Sekarang sudah selesai ya, sudah berganti ya. Jadi pekerjaannya penjaminan mutu itu ya menetapkan standar. Standar itu dilaksanakan di semua program studi. Kalau bisnisnya perguruan tinggi itu ada di penetapan pelaksanaan standar. Kemudian dievaluasi, diambil. Kalau ada kekurangan, apa yang dilakukan? Pengendalian ya dan peningkatan standar. Itu terus. LPMP, tapi di semua perguruan tinggi harus ada LPM, lembaga penjamin Mutu. Kalau di sekolah namanya tim pengembang mutu. Tim pengemut. Ya Allah. Oh ya. Bagaimana dengan perasaan gitu loh. permainan mau anak permen pembuk pengemut Ya. Sabar saya lanjut. Nah ini PPP itu pekerjaannya begini. Nah apa yang dimaksud dengan Kaizen ya? Peningkatan mutu itu seperti ini. Jadi ini siklus PPP dilaksanakan harus tingkat. Ya PPP tingkat, PPP tingkat terus. Nah ini namanya Kaizen Continuous Quality Improvement. Nah ini sistem penjaminan mutu ini ya siklusnya kalau di sekolah bukan PPP. Kalau berarti waduh jelimet untuk sekolah jangan jelimet dikasih tahu pulang ya nanti. Nah ini gunanya penjaminan mutu itu sebenarnya adalah mempersiapkan sekolah untuk akreditasi. Karena ini kan sebenarnya pekerjaan B2B itu. Tapi sekolah persiapannya Pokoknya satu bulan ya. Makanya gurunya stres kalau mau akreditasi. Ya. Karena apa? 5 tahunan itu dikerjakan dalam waktu 1. Tidak salah. sekolah Nah ini posisinya seperti ini. Masuk. Oke, ini aja yang penting filosofi. Where there is no standard, there can be no Kaizen. Ya, maka hubungan antara aspek mutu dan budaya mutu adalah jika tidak ada standar maka tidak akan ada Kaizen. Tidak ada tingkatan. Betul ya? Intinya dalam SPMP itu pemenuhan SMP gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi sampai sekolah itu gak ambil bulan gitu. Tapi penjaminan mutunya harus diperhatikan. Monggo yang eksternal silakan. Ayo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjaminan mutu pendidikan eksternal penjaminan mutu pendidikan eksternal mutu eksternal di pendidikan non formal.
Satu, asas sistem akreditasi nasional terdiri atas kejujuran, landasan utama kebenaran, keadilan, keamanan, kecerdasan asas dan pengembangan, keharmonisan asas pengembangan independen, kelembagaan. Terus kemudian prinsipnya SPME, yaitu independent process SPME atau akreditasi, dan pengambilan keputusannya dilakukan secara mandiri, terus akurat, terus objektif, transparan, dan akuntabel. Akreditasi pendidikan non formal. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan suatu program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi adalah proses penilaian dengan indikator tertentu yang berdasarkan 8 standar nasional pendidikan yang sudah ditetapkan. Asesor melakukan pengamatan dan penilaian sesuai realitas tanpa ada manipulasi. Terus kebijakan akreditasi pendidikan non formal, ada banyak landasan pelaksanaan akreditasi, yaitu Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 12, pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal. Terus pasal 1 ayat 14, pasal ayat 12, ayat 22, dan seterusnya itu boleh di. Terus kemudian tujuan dan manfaat akreditasi pendidikan non formal. Yang pertama, mendorong satuan PAUD atau satuan pendidikan non formal agar selalu berupaya meningkatkan mutu program dan kelanjutan terencana, kompetitif di setiap kabupaten, provinsi atau kota, regional, nasional, dan internasional. Yang manfaat yang kedua, memanfaatkan semua informasi hasil akreditasi yang handal dan akurat sebagai umpan balik dalam upaya meningkatkan kinerja satuan pendidikan, yang mana pendidikan non formal. Terus